Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suparni Yuliani selaku Kepala SDN 03 Yerusuko, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN 03 Yerusuko. Yang pertama kita akan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, selamatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat dan dengan apa-apa. Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 03 Yerusuko, pada pagi hari ini saya akan berbagi praktek baik, yaitu selama 3 bulan saya mengikuti pelatihan PKD PJOK, dan pada saat ini saya akan membagikan apa yang telah saya peroleh selama saya mengikuti pelatihan PKD PJOK. Dan di sini saya mengambil judul yaitu pentingnya refleksi dalam pembelajaran PJOK, karena yang saya ikuti sesuai dengan apa yang saya ajarkan atau saya ampu untuk PJOK. Namun untuk refleksi ini sebenarnya tidak hanya untuk pelajaran PJOK saja, tapi berguna atau berfungsi untuk semua mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Latar belakang saya mengambil judul pentingnya refleksi dalam pembelajaran PJOK, yaitu adalah dalam proses pembelajaran PJOK refleksi sangat penting dilakukan, karena refleksi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengalaman belajar, mendukung pengembangan pribadi siswa, dan memastikan bahwa proses pembelajaran mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan kurikulum yang berjalan pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Dan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik sebagai subjek dari pembelajaran. Itu latar belakang dari berbagai praktek baik yang saya lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya itu di sini saya tuliskan ada 2, yaitu yang pertama, guru PJOK dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama mendidik. Yang kedua, guru PJOK dapat mengasosiasikan antara apa itu refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keperpihakan pada peserta didik. Jadi pembelajaran berpusat pada kembali kepada peserta didik. Itu tujuan dari berbagai praktek saya yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus melakukan refleksi? Mengapa kita harus melakukan refleksi? Dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya, yaitu antara teori dan praktek, dengan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktek pembelajaran yang kita lakukan. Di sini saya tuliskan, saya mengambil dari John Dewey dalam McGregor dan Kedwin tahun 2011, yaitu mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari
tindakan atau praktek pembelajaran yang kita lakukan. Dan di sini menurut DW itu mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil, yaitu menjadi dua. Ya, menjadi dua. Yang pertama yaitu tindakan rutin. Yang kedua tindakan reflektif. Selanjutnya di sini saya jabarkan. Yang pertama tadi tindakan rutin. Tindakan rutin yaitu tindakan yang dilakukan secara otomatis tanpa banyak pertimbangan atau refleksi yang mendalam. Nah, jadi tindakan rutin yaitu tindakan yang dilakukan secara otomatis tanpa banyak pertimbangan atau refleksi mendalam. Ini adalah praktek yang sering dilakukan berdasarkan kebiasaan, aturan atau prosedur standar yang telah ada. Yang termasuk tindakan itu adalah yang pertama yang ini dilakukan ya. Yang pertama mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan atau konteks siswa. Tanpa kita sadari ini sudah kita lakukan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum. Itu keseharian atau rutinitas yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan metode pengajaran yang sama dari tahun ke tahun tanpa mempertimbangkan perubahan dalam kebutuhan siswa atau perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, menghadapi masalah kelas atau tantangan siswa dengan solusi standar yang sudah terbiasa diterapkan. Nah, itu sesuai dengan tindakan yang rutin kita lakukan saat kita melakukan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, ya, tindakan reflektif, yaitu tindakan yang melibatkan pemikiran kritis dan evaluasi yang mendalam tentang tindakan dan keputusan yang diambil. DW melihat tindakan reflektif sebagai praktek yang lebih aktif dan sadar, di mana guru secara aktif mempertimbangkan yang pertama memikirkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi siswa dan hasil pembelajaran dan mengevaluasi apakah pendekatan tersebut efektif atau perlu disesuaikan. Yang kedua, menyesuaikan metode pengajaran dan strategi berdasarkan kebutuhan spesifik siswa dan konteks kelas. Ini bisa melibatkan modifikasi materi atau pendekatan berdasarkan umpan balik dan evaluasi. Dan yang ketiga, secara terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki praktek pengajaran berdasarkan pengalaman dan refleksi. Ini termasuk mencari umpan balik, menganalisis hasil belajar siswa, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Itu menurut DW membagi refleksi itu menjadi mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil menjadi dua, yaitu tindakan rutin dan tindakan reflektif. Selanjutnya, kita ke apa itu refleksi? Refleksi adalah proses mental yang melibatkan penilaian dan evaluasi tentang pengalaman, tindakan, dan pemikiran kita. Ini adalah tindakan berpikir mendalam mengenai apa yang telah kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan apa yang dapat kita pelajari atau perbaiki di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya, refleksi dapat membantu kita memperoleh wawasan, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengembangkan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Itu mengapa refleksi itu penting? Karena itu ada banyak manfaatnya. Kita dapat memperoleh wawasan. Kita sebagai guru atau pendidik itu bisa membuat keputusan yang lebih baik dan bisa mengembangkan diri dalam berbagai aspek kehidupan.
bisa tidak hanya diterapkan di sekolah, bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita, di rumah, dimanapun kita itu. Selanjutnya, nah ini tadi pengertian refleksi secara umum. Nah, sekarang refleksi bagi guru. Refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Jadi mendorong kita sebagai pendidik itu untuk selalu berpikir kritis, mencari terobosan-terobosan baru, dan mempunyai kemauan, mempunyai keinginan untuk selalu belajar sepanjang hayat. Misalnya dengan mengikuti pelatihan atau mengikuti seminar atau workshop dan sebagainya. Nah, salah satunya PKG PJOK ini seperti apa yang saya telah ikuti. Nah, mungkin nanti kelanjutannya ada PKG yang untuk guru kelas atau untuk guru mapel yang lain itu. Nah, selanjutnya, nah di sini tadi kan pengertian dari refleksi. Nah, selanjutnya elemen penting dalam refleksi itu apa saja? Di sini ada 7. Ya, yang pertama penilaian dan evaluasi, kedua pengalaman dan pembelajaran, ketiga kritik diri, keempat perubahan dan perbaikan, kelima kesadaran diri, keenam pengembangan keterampilan metakognitif, yang ketujuh proses berkelanjutan. Misalnya ini saya jabarkan. Yang pertama penilaian dan evaluasi. Refleksi melibatkan menilai tindakan atau pengalaman yang telah terjadi. Ini mencakup evaluasi tentang seberapa efektif atau efisien tindakan tersebut serta apa hasilnya. Itu elemen yang pertama. Jadi melibatkan penilaian tindakan atau pengalaman yang telah terjadi. Jadi itu. Yang kedua yaitu pengalaman dan pembelajaran. Refleksi seringkali berfokus pada pembelajaran dari pengalaman. Nah, ini berarti apa? Merenungkan apa yang telah terjadi, apa yang telah kita pelajari dari situasi tersebut, dan bagaimana pengalaman itu dapat mempengaruhi tindakan kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai kritik diri. Dalam refleksi, ya, kita seringkali mempertanyakan dan mengevaluasi tindakan dan keputusan kita. Nah, ini melibatkan berpikir secara kritis tentang kekuatan dan kelemahan kita, serta mencari cara untuk memperbaiki atau mengubah pendekatan kita. Sebagai kritik bagi diri kita. Bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan itu. Selanjutnya, nah ini yang keempat, perubahan dan perbaikan, yaitu refleksi sebagai salah satu tujuan utama refleksi yaitu adalah untuk membuat perubahan atau perbaikan dari apa yang telah dipelajari. Jadi supaya lebih meningkat lagi dalam kita melakukan proses pembelajaran dulu. Yang kelima, kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu membantu meningkatkan kesadaran diri dengan membuat kita lebih sadar tentang
bagaimana perasaan kita, apa yang memotivasi kita, dan bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai situasi. Itu kesadaran diri. Selanjutnya yang keenam, pengembangan keterampilan metakognitif. Apa itu keterampilan metakognitif? Yaitu kemampuan untuk berpikir tentang cara kita berpikir dan belajar. Jadi kemampuan untuk berpikir tentang cara kita untuk berpikir dan belajar. Dan yang ketujuh, yaitu elemen yang terakhir, itu proses berkelanjutan. Nah, proses yang berkelanjutan dan berulang, ya, ini tidak hanya terjadi setelah suatu kejadian, tetapi juga bisa dilakukan secara rutin untuk terus-menerus memperbagi dan mengembangkan. Nah, itu tadi pentingnya melakukan refleksi dalam pembelajaran. Di sini saya menuliskan pembelajaran PJOK karena pelajaran saya PJOK. Namun untuk refleksi ini untuk semua guru, untuk semua pendidik. Jadi itu tadi sedikit berbagi praktik baik dari saya. Setelah saya mengikuti program pelatihan PKB PJOK, dan mungkin ada manfaatnya bagi kita bersama. Mari kita laksanakan, kita terapkan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari dengan bertujuan yaitu pembelajaran yang berpusat pada prestasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam praktik baik ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan atau yang lain? Ya, sudah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya berbagi praktik baik ini, dan saya harapkan untuk apa yang saya telah sampaikan ini kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi refleksi itu sangat penting, sangat berguna. Begitu ya Bapak Guru. Terima kasih. Mungkin dalam saya menyampaikan banyak kesalahan dan maaf besarnya. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.